Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Nuwasilu darsana an-nahwi min kitabi Syarh Al-Muqaddimah Al-Ajurumiyah wa huwa kitab At-Tuhfatus Saniyah fi Qawaid At-Tuhfatus Saniyah li muallifihi Fadilatul Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullahu taala. Baik, ba'da an intahina min babil asma, al-an nadkhul al-qism ats-tsani wa huwa al-bab wa huwa babu al-af'al. Idzan al-an sanatakallam an kulli asya'in yata'allaqu bil af'al. Khalas intahina min al asma. Baik. Qala Ibnu Ajurrum al af'alu babu al af'al. Ibnu Ajurrum mengatakan dalam muqaddimah al ajurumiyahnya bab al af'al. Beliau menggunakan al af'al ya jamak dari kata fi'il karena al af'alu salasatun. Karena fi'il itu ada 3, ada tabaan min haitsu az-zaman. Laqala kam anwa'ul fi'il, dan aku salasa ya ma'ana hunaka fi'il muta'addi wa fi'il mata naqul fi'il muta'addi wa fi'il lazim aidan ya, walakin hada min nahiyah al-far'iyah. Jadi kalau ditanya sama orang fi'il ada berapa, maka kita jawab ada 3 dari sisi madhi, mudhari dan amrnya. Padahal bisa juga kita menjawab fi'il itu ada 2 ya, lazim dan muta'addi. Ya, tapi biasanya kalau orang mengatakan fi'il itu ada berapa, jawabannya adalah madhi, mudhari dan amr, karena itu hukum asalnya. Ya, kenapa kalau kita melihat pembagian fi'il dari sisi waktunya? Karena kalau ngomong masalah fi'il harus ngomong masalah az-zaman. Ya, karena itulah perbedaan fi'il dengan isim. Ya ta'allaqu biz zaman. Baik, maka pembagian fi'il yang paling tepat di sini adalah berdasarkan zaman, bukan berdasarkan yang lainnya. Jadi kalau ada yang nanya nanti kenapa Ibnu Ajurrum bagi fi'il sini berdasarkan zaman, bukan berdasarkan mutlak muta'addinya, bukan berdasarkan zuhurul fa'il atau naibul fa'ilnya dan sebagainya. Ya. Baik. Jadi fi'il ada 3, madin wa mudhari'un wa amrun, nahwu daraba wa yadribu wa drib. Wa aqulu yanqasimul fi'lu ila thalathati aqsamin. Pensyarah mengatakan fi'il itu dibagi menjadi 3 bagian. Al-qismul awwal al-madhi wa huwa ma yadullu ala husuli syai'in qabla zamanit takallum. Hadha huwa at-ta'rif. Ya, kulluna na'rif ma huwa al-madhi walakin laysa kulluna ya'rif kaifa yu'arrif al-madhi. Wa hadha muhim. Idza sa'alaka ahadun mathalan ma huwa al-madhi fanaqul al-madhi ya al-fi'l al-madhi ma yadullu ala husuli syai'in. Ma yadulluna bimana ya al-kalimatul lati tadullu ya, ya. Atau al-fi'lu ya, al-fi'lu alladhi yadullu itu ya. Fi'il yang menunjukkan atas husuli syai'in ya, hudusi syai'in. Qulna husul bermakna hudus, terjadinya. Qabla zamanit takallum, terjadinya sesuatu sebelum zaman at-takallum, sebelum waktu orang tersebut berbicara. Jadi patokan titik tengahnya untuk menentukan perbuatan itu terjadi, belum terjadi atau telah terjadi adalah kepada zaman berbicaranya. Baik. Contohnya daraba wa nasara wa fataha wa alima wa hasiba wa karuma. Kalau untuk perhatikan di situ kenapa fiil yang dipakai beda-beda? Nah, sahih. Ya, jadi babnya beda-beda. Doroba yadribu, nasara yansuru, fataha yaftahu, ya, alima ya'lamu ila akhirih. Nah, ini kalau antum jelaskan nanti bisa antum masukkan sedikit sorob di situ ya, atau sambil murajaah. Ya, doroba yadribu, ya, fathu kasrin, nasara yansuru, fathu dhammin dan seterusnya. Baik. Wal qismu tsani, bagian yang kedua dari bagian pembagian fiil berdasarkan zaman adalah fiil al-mudhari. Wa huwa ma dalla ala husuli syai'in fi zamanit takallum aw ba'dah.
Ya, itu menunjukkan atas terjadinya sesuatu ketika berbicara waktu itu juga halan au ba'dah au fil mustaqbal, ya, setelah zaman takallum mustaqbal maksudnya. Contohnya yadribu wa yansuru wa yaftahu wa ya'lamu. Walakin as-sahih taban, ya, al-asl, ya, al-mudhari bimakna husul syai' fi zaman takallum, fi zaman takallum. Amma ba'dahu fala budda minal adat. Ya, la budda minal adat. Mahiyal adat sin wa saufa. Jadi mana dari fi'il mudhari itu kan ada dua zaman ya. Sekarang atau akan datang. Ya. Tapi sebenarnya makna asli dari fi'il mudhari itu adalah sekarang. Ya. Dia akan memiliki makna akan datang kapan? Kalau ada sin atau saufa. Jadi makna aslinya fi'il mudhari itu adalah sekarang. Baik. Kemudian bagian yang ketiga al-amr, wa huwa ma yutlabu bihi husulu syai'in ba'da zamanit takallum. Fi'il amr, ya, yaitu suatu fi'il yang yutlabu bihi, dengannya kita meminta husulu syai'in, terjadinya sesuatu setelah zamanit takallum. Jadi ketika kita berbicara, setelah perbicaraan itu kita menginginkan ada yang terjadi, maka kita gunakan di situ adalah al-amr. Ketika Anda mengatakan idrib, berarti Anda mengharapkan terjadinya, ya, perbuatan ad-darb. Unsur, ya, ketika Anda mengatakan setelah berbicara itu Anda mengharapkan langsung terjadi perbuatan an-nasr. Baik. Mungkin Anda bertanya-tanya, waktu kan ada 3. Al-amr masuk yang mana kalau begitu? Ya, waktu kan ada 3, waktu lampau, sekarang atau akan datang. Lampau sudah fi'il madi, sekarang akan datang sudah fi'il mudhari. Nah, lantas amr bagian mana? Amr itu ba'da zamanit takallum mubasyaratan. Nah, itu yang tambahkan keterangan di situ. Ya. Jadi bedanya dia dengan fi'il mudhari adalah dia, ya, terjadi mubasyarah setelah berbicara langsung. Jadi lebih spesifik berarti daripada fi'il mudhari ya. Lebih spesifik dia. Kenapa kita katakan langsung? Karena kaidahnya bahwasanya, ya, al-amru al-asal minal amri al-faur. Ya. Hukum asal dari perintah itu adalah al-faur. Ya. Al-faur artinya dilakukan segera mungkin. Jadi ketika Anda mengatakan idhab, ya, la takul mata, ya. Al-asal al-an, ya. Ya, illa an aqula laka masalan, ya, idhab godan masalan. Ya, walakin law qultu mutlaqan idhab fa idhab al-an. Baik, wakadali kalau qala ta'ala wa aqimus shalah mata, ya, ba'da nuzuli hadil ayat mubasyarah. Baik. Wa qad dzakarna laka fi awwalil kitab hadha at-taqsim wa dzakarna laka ma'ahu alamatu wa alamati kulli qismin min hadil aqsami ats-tsalatsa. Tapi ini sebenarnya sudah dibahas di awal kitab. Kemudian ahkamu al-fi'il. Maka sekarang penulis akan masuk ke hukum-hukum fi'il. Ya. Nah, kenapa di sini setelah pembahasan babul af'al masuk ke ahkamul fi'il? Subbabnya adalah ahkamul fi'il. Ahkam kan jamak dari hukum ya. Ya, karena kaidah mengatakan, ya, al-hukmu 'anis syai' far'un an tasawwuri. Ya. Menghukumi atau hukum sesuatu adalah bagian dari penggambaran kita terhadap sesuatu itu. Jadi kalau antum mau mengenal dengan gambaran yang sempurna apa itu fi'il, maka antum harus tahu apa hukum fi'il. Kalau antum mau mengenal dengan sempurna apa itu sholat, maka diantaranya yang antum harus kenali adalah apa hukum sholat. Katakanlah antum mempelajari rukun sholat, syarat-syarat sholat, pembatal-pembatal sholat, akan tetapi antum tidak memahami hukum sholat, nah, maka pemahaman antum, tasawur antum tidak dikatakan tasawur yang tam. Antum belum dikatakan memahami apa itu sholat sampai antum memahami apa hukumnya. Maka di sini penulis akan menjelaskan apa itu fi'il melalui hukum-hukum fi'il. Begitu. Ya. Baik. Qala Ibnu Ajurrum fal madhi maftuhul akhiri abadan. Fil madhi itu selalu maftuh al akhir. Ya, selalu fathah.
Wal amru majzumun abadan, ini al asal ya. Wal mudhari'u ma kana fi awwalihi ihda az-zawa'il al-arba'i allati yajma'uha qawluka anaita wa huwa marfu'un abadan hatta yadkhula alaihi nasibun aw jazimun. Jadi urutannya kalau kita bahas i'rab fi'il, nah berarti ini dari sisi i'rab dan meninjaunya. Ya, yang lalu kita bahas adalah madi, amr, kemudian mudhari. Urutannya begitu. Kenapa mudhari diakhirkan? Ya karena dia memiliki hukum i'rab tersendiri, mu'rab ya. Tidak seperti madi dan amr. Baik. Jadi anaita di sini maksudnya ihdaz zawaid al-arba itu maksudnya adalah huruf mudhara'ah ya. Al-ahruf al-mudhara'ah. Wa aqulu ba'da an bayyana al-musannifu anwa'al af'ali syara'a fi bayani ahkami kulli naw'in minha. Setelah Ibnu Ajurum selesai dari pembahasan tentang jenis-jenis fi'il madhi, mudhari dan amr, syara'a mana bada'a. Ya, maka Ibnu Ajurum mulai untuk menjelaskan hukum masing-masing bagian, masing-masing jenis. Ya, kalau kita sudah tahu apa itu madhi, apa itu mudhari, apa itu amr, maka sekarang penulis akan jelaskan hukum madhi, hukum mudhari dan hukum amr. Fa hukmul fi'lil madhi, maka kita mulai dari hukum fi'il madhi. Hukum fi'il madhi adalah al-bina'u 'alal fathi. Ya, mabniun 'alal fathi. Wa hadzal fathu imma zahirun wa imma muqaddar, dan fathah itu hanya ada dua. Fathah zahirah atau fathah muqaddarah. Jadi kalau ada mengatakan nanti mabniun 'alal fathi, jangan terburu-buru berhenti di situ. Lanjutkan dulu zahirah atau muqaddarah. Karena kalau antum katakan hanya mabniun 'alal fathi, apa bedanya nanti antara ya, sa'a sama kata zahaba? Ya, gimana membedakannya nanti kalau ya, antum tidak membedakan mana yang zahirah dan mana yang muqaddarah. Ammal fathu zahir fa fi sahih al-akhir alladhi lam yattasil bihi wawu jamaah wala dhamir rafa' mutaharrik. Baik. Kemudian kapan kita menggunakan fathah zahirah? Kapan kita mengatakan fi'lun madhin mabniun 'alal fathi ya? Mabniun 'alal fathah al-zahirah. Kapan kita katakan seperti itu? Kalau fi'ilnya adalah fi'il sahihul akhir. Itu yang perlu digarisbawahi di situ. Fi'il sahihul akhir. Ya. Alladzi lam yattasil bihi wawu jamaah, tapi syaratnya adalah fi'il sahih ini tidak boleh bersambung dengan wawu jamaah. Wawu jamaah pada dhamir hum ya, wala dhamir rafa' mutaharrik. Ya, tidak boleh juga dhamir rafa' mutaharrik. Apa contohnya dhamir rafa' mutaharrik? Dhahabtu, dhahabna dan seterusnya ya, dari dhahabta, dhahabtuma, dhahabtum itu semua dhamir rafa' mutaharrik. Baik. Wa kadzalika fi kulli ma kana akhiruhu wawan aw ya'an. Begitu juga di setiap fiil yang akhirnya ada huruf waw atau huruf ya. Ya, kalau akhirannya huruf alif, kenapa enggak ada alif di situ? Nah, karena kalau alif dia mabniun 'alal fathah al-muqaddarah, contohnya sa'a kan? Nah, baik. Contohnya di sini ada akroma, qaddama, safara. Ini semua fathah zahirah. Ya, kenapa? Yaitu tadi karena dia sahihul akhir dan tidak bersambung dengan wawu jamaah atau dhamir rafa' mutaharrik. Contohnya dalam kalimat safarat Zainabu, hadarat Su'adu. Ya. Nah, jadi tadi kan kita katakan dia nggak nyambung dengan wawu jamaah, tidak juga nyambung dengan dhamir rafa' mutaharrik. Ya. Maka kalau hiya bagaimana? Nah, apakah mabni al-fathi juga? Ini kan ada contohnya itu safarat, hadarat, mabni al-fathi juga apa tidak? Mabni al-fathi. Safarat mabniun 'alal fathi dia. Ra-nya lihat. Safarat. Jadi mabniun 'alal al-fathi. Lantas kenapa enggak disebutkan di sini? Nah, coba untuk perhatikan baik-baik. Lam yattasil bihi wawu jamaah. Ya. Wala dhamir rafa' mutaharrik. Ya, tidak dhamir rafa' mutaharrik. Ya, berarti masuk juga di sini adalah ya, apa namanya?
domir rafa sakin, ya, domir rafa sakin hiya masuk juga berarti di sini, ya, keumumannya. Baik. Wa nahwu radiya wa syaqiya wa nahwu sarwa wa badwa. Ya, yang seperti ini ya, radiya wa syaqiya ini kan huruf terakhirnya adalah huruf ya. Ya. Kalau huruf ini huruf alif nggak masuk ke sini. Ya, nggak masuk ke sini karena apa? Ya, karena dia mabniun alal fathah al muqaddar. Baik. Nah, sekarang kita lihat apa yang mabniun al fathahil muqaddar. Wa ammal fathul muqaddar. Perhatikan kalau antum katakan al fathu berarti al muqaddar itu harus mudzakkar. Atau al fathah berarti al muqaddarah, gitu ya. Kalau antum katakan mabniun alal fathil muqaddar itu harus sesuaikan mudzakkar muannasnya, atau mabniun alal fathatil muqaddarah, gitu. Baik. Wa ammal fathul muqaddar. Muqaddar itu sebenarnya artinya sesuatu yang ditaksir, ya, karena isim maf'ul dia, ya, ditakdirkan. Jadi kalau anda katakan kepada antum berapa panjang meja, ya, berapa panjang meja, ya, ukuran meja ini kan ada dia sebenarnya, cuman antum yang belum tahu kan. Akhirnya antum takdir dia dengan menjengkalnya atau dengan menggunakan penggaris. Nah sekarang meja itu menjadi ukuran meja itu menjadi muqaddar. Jadi muqaddar itu sebenarnya adalah istilah yang kita gunakan untuk menggambarkan sesuatu yang ada tapi dia nggak kelihatan. Ya, meja ini sekarang ukurannya sekian senti, kan angka sekian senti itu nggak kelihatan. Kapan akan kelihatan? Kalau antum ukur. Maka ketika antum mengatakan fathah muqaddar, itu fathahnya ada sebenarnya, cuman dia nggak kelihatan, gitu. Ya. Nah, jadi apa bedanya dengan mustatir? Sama, ya, sama, cuman dia mustatir itu konteksnya domir, ya, ya, konteksnya isim itu, ya. Tapi kalau muqaddar ini konteksnya dia adalah pada harokat. Wa ammal fathul muqaddar, fathah yang ditakdirkan, fahuwa ala salasati anwa, ya. Maka ada 3 jenis. Li'annahu imma an yakuna muqaddaran litta'adzur wa hadha fi kullin makana akhiruhu alifan nahu da'a wa sa'a wa kull minhuma fi'lun madin mabniun ala fathin muqaddarin ala al-alifi mana'a min dhuhurihi at-ta'adzur. Baik. Jadi fathah muqaddarah atau dengan judul lain di sini bisa kita katakan i'rab muqaddar. I'rab muqaddar itu ada 3. Ya. Berdasarkan apanya? Berdasarkan penyebab atau penghalang munculnya harokat aslinya. Seharusnya kan patah itu kan kelihatan kan. Tapi patahnya ini nggak bisa kelihatan karena 3 hal penghalangnya. Ini yang kita kenal dengan istilah mawani. Ya, mawani as-salasah, penghalang yang 3. Penghalang yang pertama adalah an yakuna muqaddaron lit ta'azzur, karena ada uzur. Ya. Kalau sudah dikatakan ada uzur, berarti dia nggak mungkin. Itu kalau antum dengar kata lit ta'azzur, nggak mungkin. Kalau anda bilang kepada antum, ana ada uzur hari ini, ana hadir apa tidak? Tidak. Ya, berarti kalau antum katakan dia muqaddaron lit ta'azzur, mustahil fathahnya bisa kelihatan. Ini hanya berlaku pada kullin makana akhiruhu alifan, di semua fiil yang berakhiran dengan huruf alif. Ya, contohnya da'a dan sa'a. Fiil apa namanya seperti ini? Mu'tal. Ya, mu'tal apa? Mu'tal naqis. Ya, mu'tal naqis. Da'a sa'a. Ya, dan naqisnya di sini naqis al-alif. Fakullun minhuma fi'lun madin. Maka da'a dan sa'a ini adalah fi'il madhi mabniun ala fathin muqaddar alal alif. Alal alif ya, karena memang sebenarnya alif di situ. Mana amin zuhurihi at-ta'adzur. Ya, yang mencegah fathah itu untuk muncul. Jadi kalau antum perhatikan ada dhamir zuhurihi, hi di situ maksudnya fathah ya. Jadi kadang dibaca zuhuriha. Kalau dikatakan ha berarti kembalinya ke harokat.
Harokat kan muannas juga. Min duhuriha atau duhurihi at-ta'adzur. Nah, karena kalau antum katakan da'a nggak mungkin tambahkan alif da'a gitu kan. Sa'a nggak mungkin. Makanya ta'adzur dia. Yaitu mawani yang pertama. Dan mawani yang kedua, wa imma an yakuna al-fathu muqaddaran lil munasabah. Ya, karena kesesuaian ada namanya harokat munasabah. Harokat munasabah itu adalah kalau kita temukan waw sukun sebelumnya munasibnya adalah dhamma. Kalau kita ketemu ya sukun munasibnya sebelumnya adalah kasrah. Kalau kita ketemu alif munasibnya sebelumnya adalah fathah. Nah, itu namanya munasabah ya. Pembahasan dalam ilmu sharaf. Wa dzalika fi kulli fi'lin madin ittasala bihi waw jamaah. Nah, kapan dia mabniun ala fathil muqaddar itu lil munasabah, dikatakan lil munasabah ya kalau dia bersambung dengan waw jamaah, dhamir hum berarti maksudnya ya, contohnya dikata katabu wasa'idu wa kullun minhuma fi'lun madin mabniun ala fathil muqaddarin ala akhirih mana min zuhurihi ishtighalul mahal bi harakatil munasibah. Nah, ini dia istilahnya ya, ishtighalu al mahal. Ishtighal itu nya sibuk. Al-mahal artinya posisi. Ya, posisi ya huruf ba itu maksudnya. Perhatikan di contoh kata abu. Huruf ya lamul fi'linya kan ba kan? Ya. Nah, huruf ba di situ harokatnya dhamma. Jadi dia dikatakan istighol, sibuk dia. Ba itu al-mahal itu maksudnya ba itu. Sibuk dengan apa? Harokatil munasibah, harokat yang sesuai. Karena waw itu bunyinya u, maka harokat yang sesuai adalah bu gitu. Ya, kalau kita baca kata bau bisa nggak? Ya, bisa-bisa aja pengucapannya ya, bisa-bisa aja nggak ta'adzur gitu kan, nggak ta'adzur ya, tapi secara kaidah menyelisihi. Jadi harokat itu harus gimana caranya agar munasibah dia. Ya, maka kata-kata bu ba ini dipaksa menjadi doma yang berharokat doma ya karena adanya waw jamaah yang akan muncul setelahnya. Maka dia makan istighalul mahal bi harokati al munasibah. Ya, sama seperti kaidah fikih mengatakan ya, al mashghul la yushghal. Ya, sesuatu yang sibuk nggak boleh disibukkan lagi. Ya. Nah, dia udah sibuk dengan harokat domah nih, nggak boleh disibukkan dengan harokat fathah lagi. Ya, kalau dalam kaidah fikih ya, contohnya seorang perempuan kalau sudah dinikahi nggak boleh dinikahi lagi karena dia sudah masyghul dengan posisinya. Baik. Wa wawul jamaah ma kullin minhuma fa'il mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in. Waw jamaah itu i'rabnya sebagai fa'il. Wa imma an yakuna al-fathu muqaddaran li daf'i karahati tawali arba'i mutaharrikat. Penyebab mawani selanjutnya adalah ya an yakuna al-fathu muqaddaran li daf'i karahati tawali al-amsal. Untuk mencegah ya terjadinya tawali arba'i mutaharrikat. Ya, tawali artinya apa? Ya, at-tikrar, pengulangan. Ya, pengulangan secara berurutan 4 huruf yang mutaharrik. Ya, tawali arba'i mutaharrikat artinya berderetnya 4 huruf yang semuanya berharokat. 4 huruf berharokat itu kan bacanya gimana itu? Ya. Ya, jadi kurang bagus gitu. Wadzalika fi kulli fi'lin madin, itu terjadi pada setiap fi'il madhi yang ittasala bihi dhamiru raf'in mutaharrik. Ya, dhamiru raf'in mutaharrik yang bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik. Jadi semua dhamir rafa' mutaharrik, contohnya misalkan ta, fa'il, nun niswah, contohnya kata betu, kata beta, kata beti. Ya, perhatikan di situ, kata betu. Kalau ba ini kita fathahkan, maka akan terjadi kata batu. Kata batu itu ada 4 huruf, semuanya berharokat, dan itu harus dihindari dalam bahasa Arab. Ya, harus dihindari terjadinya tawali, ya, arba'i mutaharrikat atau tawali al-amsal istilahnya. Ya, harus dihindari. Fakullun wahidin min hadil af'al fi'lun madin mabniun ala fathin muqaddarin ala akhirih mana amil zuhurihi istighalul mahal bis sukunil arid. Nah, itu dia i'rabnya. Istighalul mahal bis sukunil arid.
sibuknya mahal dengan sukun yang arid yang muncul, lidaf'i karahati, untuk mencegah ya dibencinya terjadinya ya, ya, ya berurutannya empat huruf ya, berurutannya empat huruf yang berharokat, dan itu harus dihindari. Fima huwa kal kalimatil wahidah. Kenapa kok nggak boleh empat huruf berderetan? Karena kalau empat huruf berderetan itu orang menganggapnya dia satu kata. Kalau kata betul kan dua kata, kata aba sama domir ana kan. Ya, coba untuk katakan Ahmadu, ya, satu kata itu hitungannya. Ya, atau misalkan apa contoh yang huruf tawali lamsal, ya, katakanlah Ahamadu misalkan, ya, Ahamadu misalkan, ya, itu tawali lamsal tidak masalah karena memang cuma satu kata gitu. Maka lidaf'it tawahhum, untuk mencegah ya kerancuan, anggapan orang yang mengira itu sebagai satu kata, maka harus disukunkanlah ya huruf sebelum dhamir tersebut ya. Wata'u auna au annun fa'il ya. Wata'u auna au awin fa'il, dan ta serta nun itu sebagai fa'ilnya di contoh tadi ya, kata betul, kata beta dan seterusnya. Mabni ala dhammi awil fathi awil kasri awil sukun fi mahalli raf'in. Wa hukmu fi'lil amri al bina'u ala ma yujzamu ya, ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu. Hukum fi'il amr adalah mabni ala ma yujzamu bi mudhari'uhu. Jadi kalau kita membuat fi'il amr kan harus lihat pada fi'il mudhari ya. Maka apa i'rab fi'il amr adalah lihat dari i'rab fi'il mudhari'nya. Jadi kalau di fi'il mudhari'nya dia majzum dengan hasbun nun, nah, berarti dia mabniun ala hasbun nun. Ketika antum mengatakan idhabu, idhabu bukan mabniun alal wawi ya, kita kan mabniun ala hasbin nun. Kenapa? Karena idhabu itu domir antum ya, lihat di mudhari'nya, antum itu yadhabuna apa subutun nun. Nah kalau dijazmkan jadinya apa, lam yadhabu sekarang jadinya majzumun wa alamatu jazmi ya, ya apa hasbun nun. Jadi lihat kepada mudhari'nya ya. Makanya cara paling gampang itu biasanya orang mengirab dipukul sama rata, dia mengatakan mabniun ala majzamu bihi mudhari'uhu, semua gitu disebutkannya. Fa in kana mudhari'uhu sahihul akhir wa yujzamu bis sukun kana al amru mabniun ala sukun wa hadha sukun imma zahir wa imma muqaddar. Ya, ini dhamir anta wa imma muqaddar fasukun adz-zahir lahu mawdi'an, dan mabniun ala sukun itu ada sukun yang zahirah, ada sukun yang muqaddarah. Ahaduhuma an yakuna sahih al-akhir wa lam yattasil bihi syai' wa tsani an tattasila bihi nunun niswa ya. Baik, contohnya idrib, uktub, kadzalika idribna waktubna ma'al isnadi ila nunin niswa. Wa amma sukunun muqaddar, berarti domir yang dua ini ya, domir nunun niswa ya, sama domir anta ya, dan domir antuma ya, itu berarti dia mabniun ala ya, ala sukun al-zahira ya. Jadi idrib, uktub gitu. Baik. Wa amma sukunul muqaddar, adapun mabniun ala sukun muqaddarah, kapan itu, atau ala sukun muqaddar, falahu mawdi'un wahid, hanya satu posisi saja, yaitu kalau dia bersambung dengan nunut taukid khafifah au thaqila. Contohnya idriban, uktuban, jadi mabniun ala sukun di situ ya. Uktuban. Wa in kana mudhari'uhu mu'tal al-akhir fa huwa yuzamu bihasfi harfal illah. Kalau mudhari'nya mu'tal akhir maka majzumnya dengan hasfu harfal illah. Ya. Wa hadha wadih. Wal amru minhu yubna ala hasfi harfal illah nahwu ud'u ya, hasful wawi, iqdi hasfil ya, is'a hasfil alif. Jadi perhatikan contoh, perhatikan penggunaan contoh nanti kalau untuk menjelaskannya. Alasannya kenapa contohnya dipakai terus harus dijelaskan juga. Jadi tiga contoh yang dipakai adalah untuk mewakili masing-masing huruf illah. Wa in kana mudhari'uhu min al-af'al al-khamsah fa huwa yujzamu bi hasbin nun fal amru minhu yubna ala hasbin nun nahwu uktuba wa uktubi wa uktubi. Berarti sudah lengkap sekarang ya fi'il amr semuanya, bagaimana cara mengi'rabnya.
Domir anta mabniun ala sukun, dan domir antuma mabniun ala ya, apa? Mabniun ala ma yujzamu bi fil mudhari'uhu yaitu hasfun nun. Kemudian antum ya idhabu atau idribu mabniun ala hasfin nun juga ya, karena melihat kepada mudhari'nya. Wal uktubi mabniun ala hasfin nun juga, uktuba hasfin nun juga, kemudian uktubna mabniun ala sukun. Kalau uktubna mabniun ala sukun zahirah atau muqaddarah uktubna zahirah, sukunnya zahirah ya. Baik. Ya itu dia pembahasan hukum yang pertama dari fiil ya, itu fiil madhi. Insyaallah taala nanti kita akan lanjutkan di fiil mudhari, apa ciri-ciri fiil mudhari dan hukum yang berkaitan dengannya, serta beberapa contoh dari kitab ya, setelahnya barulah kita masuk ke nawasib al mudhari. Jadi sudah selesai kita dari madhi sama amr sekaligus, ringkas saja. Nah, baru kemudian kita akan masuk ke pembahasan nawasibul mudhari, jawazimnya. Nah, barulah kita masuk ke bab al-marfu'at. Kalau sudah masuk ke bab al-marfu'at, maka kita sudah masuk ke bagian yang terbesar dari pembahasan kitab al-ajurumnya ini. Baik, Allahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Natafi bihada wa sallallahu wasallam.